Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 12 Maret 2022 kita akan bersama-sama untuk memantau full lintasan untuk melihat dari persiapan sejauh ini yang sudah didapatkan, baik pengerjaan di track lane yaitu pengecatan maupun persiapan yang sudah dilakukan di area tribun. Untuk para penonton ya, yang tentunya banyak sekali yang akan berdatangan di sirkuit Mandalika seperti yang sudah kita ketahui. 63.000 tiket sudah bisa dikatakan terjual secara keseluruhan. Tinggal beberapa tiket saja, mungkin teman-teman yang masih belum tiket silakan ya untuk membeli di situs resmi tentunya untuk mendapatkan tiket nonton MotoGP tersebut. Dan di sini kita langsung menuju ke area zona sirkuit atau di bagian track lane-nya. Seperti yang kita perhatikan untuk pengecatan juga masih terus berlanjut di beberapa bagian di depan sana ya. Di tikungan kedua, 3 dan seterusnya untuk pengecatan-pengecatan di curb area di bagian pinggir track supaya semuanya terlihat lebih indah, lebih kinclong untuk menyambut dari event balapan MotoGP di Maret 2022 ini. Dan seperti yang kita perhatikan bersama-sama juga ya, untuk pengecekan atau evaluasi lanjutan di bagian lintasan masih terus dilakukan di sini. Nah, ini pihak-pihak terkait masih terus melanjutkan untuk persiapan di main track atau di track lane yang dimana pengaspalan ulang atau resurfacing kemarin sudah dilakukan. Dicek kembali ya untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika ini sendiri. Itu juga untuk pengecatan di starting grid ini masih belum terlihat ya, mudah-mudahan saja nanti sore cuaca juga mendukung dan kita bisa melanjutkan untuk pengecatan di bagian starting grid yang berada di sini. Ya, saat ini untuk pihak-pihak terkait maupun para pekerja masih berjibaku di bagian sisi tertentu ya untuk penuntasan di area tersebut, maupun di bagian zona tengah saat ini sudah mulai dilakukan untuk perakitan tempat festival dan persiapan lanjutan. Ya, begitu juga untuk iklan-iklan atau sponsor sudah mulai terlihat ya, pemasangan di bagian concrete barrier baik di bagian sisi track maupun di bagian concrete barrier depan tribun. Semuanya sudah terlihat cukup panjang dari hasil pengerjaannya. Ya, untuk podium berada di depan sini ya, di samping sebelah kiri race control lantai kedua paddock sudah dibuatkan itu untuk pondasi atau kerangka-kerangka maksud kita ya, model untuk podium nantinya kita akan bagikan buat kalian semua untuk model area podium yang ada di sana. Ya, sejauh yang kita bisa perhatikan bersama-sama untuk persiapan terus berlanjut pembenahan untuk menyambut ajang balapan MotoGP. Jadi untuk iklan-iklan sudah mulai terpasang untuk sepanjang track nantinya ya, yang 4,31 km dan 17 tikungan ini saat ini masih dilakukan atau pemasangan di depan juga. Ya, selain itu juga untuk pengecekan di sini kita kembali ke belakang untuk melihat dari para pekerja, baik pengecatan starting grid segera akan kita lihat kalau kita perhatikan di sini ya, tim road grid maupun pihak-pihak yang terus melanjutkan pengecekan evaluasi yang berada di sini masih berdiskusi ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dari sejauh ini untuk tiket terjual mencapai 50-an ribu tiket guys. Jadi tinggal beberapa tersisa ya. Secara keseluruhan memang sudah disiapkan sebesar 63.000 tiket tersebut. Jadi buat teman-teman yang masih belum membeli tiket, silahkan ya untuk bersama-sama meriahkan dari ajang balapan MotoGP yang sebentar lagi kita akan saksikan di sini. Dan di sini kita berada di bagian sebelah kanan track. Seperti yang kita perhatikan untuk premium grandstand maupun pemasangan iklan sudah mulai terlihat di sini juga ya, sepanjang concrete barrier depan ini ya menuju ke depan sana. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan pembersihan masih berlanjut di track lane yang ada di sini. Untuk Bumblebee atau Jet Track yang berada di sini masih melakukan pekerjaannya untuk menuntaskan di area track lane untuk pembersihan secara keseluruhan. Ya, sepanjang 4,31 km dan 17 tikungan dilakukan pembersihan secara keseluruhan ya, supaya semuanya aman, nyaman nanti untuk para pembalap berpacu kuda besi mereka di sirkuit Mandalika ini.
Ya, selain itu juga untuk logistik sudah selesai, sudah datang semuanya ya di Jumat kemarin terakhirnya. Dan saat ini untuk logistik MotoGP, Moto2, Moto3 maupun untuk aset lengkap semuanya sudah tiba, tinggal untuk progres dari persiapan saja ataupun penginstalan akan dilakukan di bagian pedok masing-masing ya, atau garasi masing-masing. Nantinya kita akan sama-sama melihat dari progresnya. Dan selain itu juga untuk kesibukan sangat terlihat jelas sekali di area pedok ini ya, seperti yang kita perhatikan menjelang ini beberapa hari lagi ya, tanggal 18 nanti sudah kita menyaksikan aksi pre-practice dan balapan atau race-nya di tanggal 20 nanti. Jadi untuk persiapan juga harus dimatangkan oleh kru untuk balapan nanti di sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita berada di bagian belakang pedok seperti yang kita lihat untuk panel-panel modular atau tenda-tenda yang sudah dibuatkan untuk spare part, kru, official dan lain-lain. Untuk kelancaran dari event ini sendiri sudah terlihat jelas untuk persiapannya. Dan di sini kita akan memantau secara keseluruhan ya. Memang tanggal 18 nanti atau tanggal 14 nanti maksud kita ya, drone sudah tidak boleh terbang lagi di kawasan sirkuit Mandalika. Maka dari itu mungkin besok adalah terakhir kita untuk bisa memberikan informasi lewat udara, dan kita akan terus pantau lewat darat ya untuk melihat dari kondisi perkembangan sirkuit Mandalika maupun persiapan untuk race-nya nanti. Dan di sini kita sudah berada di trek lurus kembali untuk melihat kondisi di keseluruhan. Kita akan maju ke depan ya, melihat dari persiapan yang tengah dilakukan di segala sektor. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di depan sini untuk pengerjaan lanjutan di area premium grandstand yang berada di zona B. Kalau kita perhatikan semuanya sudah oke sekali, maupun di bagian tengah ya, dimana memang kemarin sempat hujan ya yang melanda sirkuit Mandalika. Jadi terlihat di sini masih basah untuk bagian tengah yang saat ini masih terus berjibaku di sini untuk para pekerja melanjutkan pemadatan, penempatan supaya rapi di bagian tengah yang ada di sini. Selain itu juga untuk perakitan-perakitan tempat yang disiapkan nantinya untuk festival dan gelaran-gelaran yang akan diadakan di sini ya. Kita akan sama-sama perhatikan. Nah, ini dia modelnya. Jadi untuk di bagian belakang premium yang ada di sini atau di bagian zona tengah, untuk persiapannya masih terus berlanjut sampai saat ini. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di bagian untuk layar lebarnya. Nah, ini dia ya, untuk kerangka-kerangkanya sudah mulai dirakit ini. Penempatan nanti untuk layar lebar, para penonton bisa menyaksikan pembalap dunia untuk beraksi kecepatan di setiap tikungan. Jadi tidak hanya di bagian depan ini saja, kita bisa perhatikan nanti ada untuk layar lebar ya, menyaksikan dari keseluruhan aksi para pembalap. Ya, di sini kita berada di area VIP Village atau Deluxe Class. Seperti yang kita perhatikan untuk capaian sejauh ini sudah fix semuanya, maupun untuk persiapan di belakang sana. Ya, terlihat ramai sekali aktivitasnya di belakang pedok ini ya, atau di belakang VIP Village. Maksud kita di sana tempat parkir maupun kru, dimana nanti untuk para penonton yang akan berdatangan menuju ke sirkuit Mandalika untuk menukarkan gelang ya, karena kita akan diberi bentuk gelang nanti ya untuk bisa duduk di area tribun yang sudah disiapkan. Ya, sejauh yang kita bisa pantau di sirkuit Mandalika semuanya semakin mantap saja. Kalau kita perhatikan ya, di bagian track lane masih dibersihkan oleh jet track tersebut, maupun untuk pengerjaan di sisi lain seperti sistem drainase juga sangat diutamakan ya. Ketika hujan nanti tentunya tidak kita inginkan, supaya airnya lancar aman terkendali mengalir ke sisi Laguna.
Dan di sini kita berada di tikungan pertama, seperti yang kita lihat juga untuk pengecatan di tikungan kedua masih berlanjut untuk track limit kita akan saksikan. Ya, tapi sebelum itu kita perhatikan di zona C yang ada di sini. Ya, pemasangan kursi penonton sudah mulai tertata ini. Para pekerja masih melanjutkan aktivitas di siang hari ini untuk menyelesaikan penempatan kursi para penonton. Maupun untuk toilet portable sudah ditaruh di bagian belakang ya, untuk kenyamanan para penonton nanti. Ya, terlihat juga untuk sponsor di depan sana. Di bagian tikungan kedua menuju ketiga sudah terpasang itu. Ya, cukup indah ya. Nanti kalau sudah terpasang semuanya di area yang akan ditempatkan untuk sponsor tersebut, maka terlihat sangat bagus sekali di kamera Dorna. Ya, untuk pengecatan di bagian long lap penalty seperti yang kita perhatikan di sini masih berlanjut ya di bagian area run off-nya. Nah, ini tikungan kedua menuju ketiga masih berlanjut untuk aktivitas para pekerja tim road grip yang sangat bagus sekali ya. Dari hasil pengecatan yang dilakukan seperti inilah modelnya. Kita akan terus pantau dan terus akan melihat kondisi persiapan lanjutan sampai hari H ya untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita sudah berada di zona D untuk melihat dari kondisi pada siang hari ini semua sudah oke sekali untuk area tribun yang berada di sini maupun pengerjaan di sisi timur. Masih terus berjibaku di situ ya untuk pengerjaan lanjutan penataan tempat parkir dan sebagainya dari jalur timur dari Bundaran Sunggung menuju ke bagian sebelah timur ini masih dikerjakan. Tentunya untuk jalur provinsi juga saat ini masih terus berlanjut ya, pengaspalan maupun lanjutan untuk penataan di area trotoar depan sirkuit masih terus dikerjakan sampai saat ini tentunya. Ya, selain itu juga untuk angkutan antar moda istilahnya ya, Kementerian Perhubungan juga menyediakan 188 unit shuttle bus ya yang berukuran sedang untuk mengangkut para penonton dari simpul transportasi menuju kawasan Mandalika tentu. Ya, kendaraan tersebut katanya akan disediakan secara gratis bagi para penonton MotoGP 2022 ya. Kendaraan shuttle bus ini diharapkan dapat mengantisipasi kemacetan karena adanya pembatasan kendaraan pribadi menuju kawasan Mandalika. Sehingga para penonton yang membawa kendaraan pribadi seperti motor atau mobil dapat diangkut dan berada dalam satu bus tersebut nanti supaya tidak terlalu macet ya seperti itu. Kemenhub ya sedang menyiapkan lahan parkir di luar kawasan Mandalika serta pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Ya, kami juga membangun beberapa shelter di sana ya. Ada juga 4 halte maksud kita ya sedang kami bangun untuk memudahkan penjemputan, ujar Pak Budi tersebut. Ya, sementara itu untuk memfasilitasi para penonton dari luar pulau, sejumlah kapal feri, kapal cepat, dan kapal feri jarak jauh juga akan dioperasikan. Dalam beberapa waktu ke depan, ia melanjutkan pihaknya bersama dengan kepolisian akan menggelar simulasi rekayasa lalu lintas sebagai upaya mengantisipasi kepadatan penonton. Ya, seperti ini ya. Jadi segala sektor terus dilakukan untuk percepatan atau persiapan pengerjaan maupun aktivitas yang akan dilakukan ya untuk kelancaran dari gelaran event balapan MotoGP yang akan kita saksikan di sirkuit Mandalika. Dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian zona tengah juga masih terus dilakukan pemadatan maupun penghamparan lapisan atas supaya terlihat lebih rapi untuk bagian tengah tersebut maupun untuk Bukit 360 di mana di sini untuk bangunan observation deck yang berada di atas bukit tersebut kemajuannya sudah cukup signifikan sampai saat ini. Bisa terlihat untuk kesibukannya para pekerja masih melanjutkan untuk pengerjaan di bagian dinding yaitu dinding kaca ya yang diterapkan di situ. Maupun pengerjaan di bagian jalurnya ini sudah terlihat ya sangat rapi sekali. Dan pekerjaan juga terus berlangsung di bagian penataan dan segala sektor yang ada.
Ya, untuk 3 bangunan observasi yang berada di sini, pengerjaannya sudah cukup signifikan kalau kita perhatikan bersama-sama ya, baik di bagian timur maupun sisi barat yang ada di dua itu, sudah oke sekali untuk kemajuan sampai saat ini. Kita optimis semuanya bisa terselesaikan untuk menunjang dari acara balapan yang akan kita sama-sama saksikan. Dan kita akan juga melihat di bagian area tribun maupun di persiapan yang sedang dilakukan untuk jalur provinsi ya, masih terus dikerjakan. Kita akan lihat nanti di sana. Dan di sini seperti yang kita perhatikan untuk keindahan di Bukit 360 memang sangat luar biasa sekali. Di depan sana terlihat jelas untuk Pantai Serenteng, Pantai Segar, Pantai Tanjung An bisa kita lihat dari ketinggian Bukit 360. Ya, di tikungan ke-10 menuju ke-11 untuk pengecatan juga sudah dilakukan pembilasan di sini, baik di area curb maupun track limit bisa kita lihat. Hasilnya cukup indah ya, cukup kinclong tentunya untuk kita mengadakan balapan MotoGP yang sebentar lagi. Ya, di sini kita lanjut lagi untuk melihat kondisi di tikungan ke-11 menuju ke-12. Seperti yang kita perhatikan untuk pemasangan sponsor juga sudah mulai terlihat di bagian depan untuk area tribun zona G yang ada di sini. Maupun persiapan sudah sangat oke sekali kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, untuk pemasangan kursi dan sebagainya sudah terlihat dengan jelas, maupun persiapan lanjutan masih terus akan dilakukan di area tribun yang ada di sirkuit Mandalika. Dan di bagian tengah juga terlihat di sana ya, untuk TNI Polri semuanya terus mempersiapkan kesiapan untuk pintu masuk menuju ke setiap area tribun, di mana akan dipasang tenda-tenda untuk menyambut dari para penonton ya yang akan berdatangan menuju ke area tribun untuk menonton aksi para pembalap dunia tersebut. Ya, di bagian tengah bisa terlihat dari capaian sejauh ini sampai hari ini bisa kita perhatikan pemadatan sudah didapatkan ya, tinggal beberapa bagian di sisi timur sana. Di belakang zona D akan terus dikerjakan untuk perapiannya supaya terlihat lebih siap di bagian zona tengah. Ya, kita doakan saja semoga untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu tersebut cuaca mendukung ya, sehingga kita bisa lancar untuk menyaksikan para pembalap yang sedang berpacu kecepatan. Dari sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 di zona H yang berada di sini. Untuk persiapannya juga sudah oke sekali, maupun di segala lini kebutuhan yang akan dilanjutkan untuk persiapan seperti layar lebar juga sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan di bagian kerangka-kerangka yang ada di bagian belakang ini, maupun di tunnel kedua dan di tikungan ke-7, 8 tersebut juga sudah dipersiapkan untuk kerangka-kerangka yang akan dibuatkan nantinya di bagian layar lebar maupun di tikungan ke-16 di sana sudah ditempatkan. Luar biasa ya. Jadi para penonton nanti bisa melihat juga untuk aksi para pembalap di video atau layar lebar tersebut. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika. Kita sudah berada di awal video kita ya untuk melihat kondisi di jalur provinsi juga, maupun kita akan beralih nanti melihat di bagian sisi barat. Apakah sudah selesai dilakukan untuk pengerjaan fondasi dasar untuk jalur provinsi tersebut? Kita akan sama-sama saksikan. Ya, di sini kita berada di zona K yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 ya. Untuk persiapan juga sudah oke, sudah mantap semuanya. Begitu juga untuk medical center yang berada di sana untuk fasilitas-fasilitas yang akan dibutuhkan, baik berupa peralatan-peralatan yang akan digunakan nanti untuk persiapan di segala sesuatu ya, mengingat atau mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan tentunya ketika para pembalap terjadi kecelakaan atau crash, maka mereka akan gerak cepat untuk melanjutkan untuk penanganan pertama tersebut.
Dan di sini kita langsung menuju ke jalur provinsi. Seperti yang kita perhatikan di sana untuk pengerjaan di pondasi dasar menuju ke sisi barat atau menuju ke kawasan Kuta Mandalika saat ini masih terus dikerjakan. Ya, ini yang kita bilang tadi untuk layar lebar juga sudah mulai dibuatkan kerangka-kerangkanya. Kemungkinan nanti juga akan dipasang di sini, jadi ya di beberapa bagian kita akan terus pantau buat kalian semua untuk memberikan informasi lebih lanjut tentunya nanti. Ya, di sini kita berada di depan SPBU. Nah, ini merupakan jalur provinsi yang sudah dilakukan pengaspalan sampai di ujung ini. Nah, kalau kita perhatikan nantinya memang untuk para penonton yang akan berdatangan lebih banyak dari jalur bypass ya. Nah, disebut karena di sana sudah oke sekali untuk pengaspalan sudah selesai dikerjakan dari Bundaran Sunggung. Ada beberapa bagian yang masih terus dikerjakan sampai saat ini dan nanti sore kita akan coba terbang dari sisi timur menuju ke Bundaran Sunggung. Saat ini dari sisi barat menuju ke Kuta Mandalika untuk melihat dari progresnya. Terlihat ya masih ada genangan-genangan air di sini karena memang sempat terjadi hujan deras. Nah, ini dia untuk badan jalan sudah mulai terlihat di situ menuju ke Bundaran Kuta Mandalika atau Triputri di sana. Ini merupakan pintu masuk ke bagian barat sirkuit. Bisa terlihat ya untuk sambungannya nanti akan terkoneksi secara keseluruhan untuk akses kenyamanan dan kelancaran dari para penonton menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari. Nanti sore kita kembali untuk melihat lebih detail ya progres dari pengerjaan atau capaian yang didapatkan untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP di Maret 2022 ini. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Apabila visual dan narasi kurang pas, mohon koreksi nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.